Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid. Saya merupakan CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.2, yaitu koneksi antar materi pada modul 1.2. Sahabat guru hebat, koneksi antar materi modul 1.2 ini tugasnya adalah merefleksi apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.2. Adapun model refleksi yang digunakan adalah model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Baik, sahabat semua, peristiwa itu apa? Peristiwa yang terjadi selama saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Itu hal penting atau peristiwa penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus berpihak kepada murid. Ini merupakan materi yang ada pada modul 1.1. Nah, untuk modul 1.2-nya yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, terus juga mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kenapa saya menganggap hal ini sebagai hal yang penting? Karena teman-teman semua, saya menganggap bahwa materi ini atau apa yang saya sampaikan tadi penting, karena pada awalnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar ini saya belum begitu memahami secara mendalam, ya. Jadi ketika saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai memahami bahwa seorang guru merupakan among pembelajaran dalam menuntun murid pada sesuatu yang baik, ya, dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, hal ini yang paling saya garis bawahi adalah kodrat alam dan kodrat zaman, karena secara disadari ataupun tidak, alam itu akan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan kebudayaan dari suatu daerah, gitu ya. Contoh misalkan saya ya daerahnya yang berada di daerah pegunungan dengan mayoritas petani itu akan berbeda pola pikirnya dengan teman saya mungkin yang ada di daerah pantai, gitu, seperti itu. Atau kita, gitu ya, yang berada di Indonesia yang negaranya subur makmur, itu akan berbeda pola pikirnya dengan orang-orang yang berada di daerah gurun, misalkan daerah Arab, gitu ya. Pola pikirnya akan berbeda, cara hidupnya akan berbeda. Atau teman-teman kita yang berada di Antartika misalkan, itu akan berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu adalah kodrat alam, ya. Jadi alam mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan lain sebagainya pada manusia. Begitu pula pada anak-anak peserta didik kita atau murid kita, itu dipengaruhi oleh alamnya, di mana mereka tumbuh besar dan bergaul dalam kehidupan sehari-harinya. Berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu telah terjadi banyak perubahan. Kita selaku guru tidak akan bisa menerapkan proses pembelajaran yang kita dapatkan dulu ketika kita berada di usia sekolah dengan
anak atau murid yang ada di zaman sekarang. Begitupun ke depannya. Mungkin yang sekarang diterapkan itu belum tentu cocok di masa depan seperti itu. Karena perubahan terus terjadi. Itu merupakan kodrat dari zaman. Zaman terus berubah, kita tidak akan bisa menghalanginya kecuali kita mengikuti perubahan zaman itu pada hal-hal yang baik. Mungkin itu ya tentang kodrat alam dan kodrat zaman dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang guru harus berpihak kepada muridnya. Nah, berikutnya teman-teman mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ini merupakan aplikasi dari apa yang telah kita pelajari di modul 1.1 tentang guru harus berpihak kepada murid. Nilai-nilai guru penggerak ini harus bisa diterapkan agar menjadi suri tauladan ya, jadi suri tauladan bagi anak-anak atau murid-murid kita. Berikutnya adalah tentang peran guru penggerak. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dan kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana kita berperan dalam kehidupan lingkungan kita, terutama dalam proses pembelajaran ya gitu ya. Jadi peran-peran guru ini harus bisa diterapkan agar menjadi pembeda. Ketika kita menjadi seorang guru penggerak, maka peran sebagai guru penggerak ini harus dijalankan, karena ini akan berpengaruh pada perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan proses pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah teman-teman, berdasarkan apa yang saya pahami kaitan antara modul 1 dan modul 2 ini, modul 1.1 dan modul 1.2 ini adalah adanya kesinambungan antara yang harus dilakukan oleh pendidik atau guru, apa yang harus dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi modul 1.1 mempelajari tentang perlunya guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.2 ini guru diharapkan memberikan keteladanan dengan nilai-nilai dan peran-peran yang harus dilaksanakan. Nah itu teman-teman mengenai peristiwa penting yang saya dapatkan dari modul 1.1. Nah berikutnya teman-teman untuk tentang perasaan ya, perasaan saya bagaimana setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini. Ya tentunya saya merasa senang ya, tapi ada juga sedihnya. Kenapa saya merasa senang dan merasa sedih? Karena saya beranggapan merasa senang saya mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak dalam proses pembelajaran terutama, dan nilai-nilai apa dan peran apa yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Itu perasaan senang saya menggambarkan hal itu ya. Sedangkan sedihnya apa? Sedihnya adalah ketika saya proses pembelajaran sebelumnya, saya merasa bahwa kurang mengakomodir, kurang memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga apa yang saya anggap benar, walaupun itu dirasa kurang nyaman mungkin bagi peserta didik, itu yang saya laksanakan. Hal itu mungkin perlu saya perbaiki ke depannya. Berikutnya teman-teman tentang pembelajaran. Nah ini ya. Nah sebelum momen terjadi yang tadi saya sampaikan dan sesudah momen tersebut terjadi, tadi yang sudah saya sampaikan ya, perasaan momen yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini maksudnya sebelum momen terjadi atau sebelum pembelajaran yang saya rasakan terjadi, itu saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan di dalam proses pendidikan merupakan yang terbaik dan benar sesuai dengan kebutuhan murid. Karena saya sudah menyampaikan materi sesuai dengan apa yang diprogramkan. Nah, itu ketika sebelum terjadi momen yang tadi di awal saya sampaikan ya, perasaan saya gitu ya.
momen yang penting itu, peristiwa yang penting itu. Nah, setelah saya memahami momen yang penting tadi, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya masih kurang tepat ya. Itu yang menjadi saya sedih gitu ya. Karena dalam prosesnya saya kurang memperhatikan kebutuhan murid dalam proses pembelajaran gitu ya, tidak mencerminkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidak memunculkan kepemimpinan murid, dan hal-hal lain yang sebelumnya kurang saya pahami gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling penting bagi saya juga belum sepenuhnya saya menerapkan nilai dan peran seorang guru. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya semakin semangat gitu ya untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Semoga dengan mempelajari ini kita dapat terus bergerak, terus memajukan pendidikan Indonesia dengan pola pikir pelajar Pancasila dan juga dengan karakter pelajar Pancasila gitu ya, dengan pola pikir yang terus berkembang sesuai dengan keadaan zamannya, seperti itu teman-teman ya. Berikutnya teman-teman mengenai P yang keempat itu adalah penerapan. Nah teman-teman, saya di sini dalam penerapan ini mengubah berbagai kegiatan yang dirasa tidak sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka itu akan saya rubah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi maksudnya dalam aplikasinya atau penerapannya ke depan, rencana saya gitu ya, saya akan mengubah proses pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan dengan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan murid gitu ya. Jadi student center, jadi murid yang menjadi pusat pembelajaran. Itu sebelumnya saya belum lakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan saya sekarang ke depan bisa melakukan hal tersebut dengan maksimal dan bisa konsisten secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan bagi diri saya dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman terus belajar mencari inspirasi dan pengetahuan tentang cara melaksanakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Ini memunculkan kemandirian saya gitu ya untuk terus belajar mencari inspirasi dan pengetahuan tentang cara melaksanakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita atau murid kita. Berikutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran dengan murid mengenai apa yang sudah dilakukan, adakah kesesuaian dengan harapan murid dalam proses pembelajaran, merefleksi juga dengan teman-teman sejawat, dengan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam proses pembelajaran ini, dalam proses pendidikan ini. Karena refleksi ini merupakan hal yang penting yang perlu kita lakukan, karena dengan refleksi kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan, kelemahan dan kelebihan yang kita laksanakan. Maka dari itu kekurangan yang kita laksanakan itu dapat kita perbaiki dan kelebihannya dapat lebih baik lagi. Berikutnya yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan zaman ya. Jadi ketika kita menyampaikan pembelajaran yang dengan menggunakan inovasi-inovasi pendidikan, itu akan lebih memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta didik kita, kepada murid kita. Yang selanjutnya, yang terakhir yang rencana saya untuk dilakukan adalah terus melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk saling memberikan masukan atas apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Jadi kolaborasi ini juga penting ya, baik dalam refleksi diri ataupun dalam kegiatan-kegiatan lain. Karena kita selaku makhluk sosial itu tidak akan bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan sendiri. Tetap perlu berkolaborasi, tetap perlu berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan bahkan dengan lingkungan di sekitar sekolah kita. Nah teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Walaupun penyampaiannya sederhana dan agak-agak sedikit ngawur mungkin, tapi itu yang saya rasakan dan itu yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.2.